Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Biba Pradika. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Dan yang pastinya di setiap minggu aku akan membagikan kisah-kisah yang menegangkan, mitos, fakta, maupun misteri yang belum terpecahkan. Dan yang pastinya masih banyak yang lainnya. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang Otzi, manusia es yang usianya 5300 tahun. Bagaimana kisahnya? Tonton terus videonya. Otzi atau manusia Similaun adalah nama dari mumi manusia yang terawetkan secara alamiah yang berasal dari 3300 sebelum Masehi atau 53 abad yang lalu. Mumi ini ditemukan pada tanggal 19 September 1991 di Gletser, perbatasan antara Austria dan Italia. Otzi adalah mumi manusia yang diawetkan secara alamiah tertua di Eropa, dan juga telah memberi pengetahuan lebih jauh tentang Eropa pada zaman tembaga. Badan dan barang-barang milik Otzi saat ini berada di Museum Arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia bagian utara. Ketika Helmut dan Erika Simon asal Jerman sedang melakukan pendakian di pegunungan Alpen, saat keduanya sedang bermain ski, tiba-tiba saja secara tidak sengaja Erika terjatuh dan kakinya terperosok ke dalam sebuah cekungan. Helmut berusaha menolong Erika dan akhirnya berhasil diangkat. Namun kemudian mereka mendapati sosok mayat pada cekungan lubang. Awalnya mayat tersebut dianggap sebagai mayat baru seperti beberapa mayat yang sering ditemukan di wilayah tersebut. Segeralah mereka mengontak petugas pengawas. Para pengawas pegunungan yang dibantu oleh beberapa polisi segera mengangkat mayat tersebut. Setelah berhasil diangkat dari timbunan salju, mayat tersebut sempat dipertontonkan untuk umum. Banyak di antara para wisatawan yang mengambil robekan baju serta pernak-pernik sebagai cindera mata. Mayat itu kemudian dibawa ke kamar mayat di Innsbruck. Pada beberapa jam kemudian, barulah para ahli forensik datang ke TKP. Melalui sedikit analisis, diketahuilah bahwa ternyata mayat tersebut diduga sudah sangat tua. Mayat tersebut kemudian ditangani secara serius oleh para arkeolog. Ternyata mayat tersebut merupakan mayat tertua yang pernah ditemukan. Umurnya diperkirakan telah lebih dari 5000 tahun. Manusia es Otzi adalah salah satu penemuan arkeologi yang paling menakjubkan di abad ini dan menawarkan wawasan yang belum pernah ada sebelumnya. Di dalam tas punggung Otzi ada beberapa jamur birch. Terdapat kemungkinan bahwa jamur itu merupakan peralatan medis karena mengandung antibiotik yang efektif untuk melawan bakteri, termasuk bakteri TBC. Jamur ini juga dianggap obat mujarab di zaman Yunani kuno. Saat kematiannya, Otzi membawa sebuah busur dan sekantung penuh anak panah. Meskipun ia membawa selusin anak panah, hanya 2 buah saja anak panah yang siap dipakai. Kantung anak panah pemiliknya telah mengalami kerusakan. Arkeolog berpendapat bahwa Otzi sedang memperbaikinya ketika dia meninggal. Dia juga sering terlibat dalam beberapa pertempuran kecil. Melihat kondisi lukanya, dia telah melakukan perjalanan berbahaya melintasi gunung-gunung. Pakaian Otzi juga menunjukkan bahwa dia berasal dari budaya Neolitik yang rumit. Pakaiannya sesuai untuk kondisi yang buruk dan ketinggian pegunungan Alpen. Otzi memakai topi bulu, jaket bulu domba yang ditutupi mantel rumput tahan cuaca, sepatu kulit setinggi lutut dilapisi rumput sebagai penyekat. Pemeriksaan terhadap gigi Otzi menunjukkan kerusakan yang parah pada giginya. Ada kemungkinan dia memakan butiran-butiran kerikil besar dan menggunakan giginya sebagai alat. Kuku-kuku jari Otzi menunjukkan bahwa dia sering melakukan pekerjaan yang kasar. Suatu analisis DNA juga membuktikan bahwa dia rawan terkena penyakit-penyakit berat. Mungkin hal inilah yang menyebabkan dia tidak kuat untuk menghadapi cuaca buruk yang membekukannya sampai mati. Selama otopsi, organ-organ dalam Otzi diperiksa.
Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa semua organ berada dalam keadaan baik, tetapi paru-parunya menghitam. Hal ini diperkirakan karena Oji sering menghirup asap perapian. Pada tubuh Oji ditemukan tato berbentuk sekelompok garis vertikal pendek dan paralel pada bagian tulang belakang. Tanda berbentuk salib di belakang lutut kanan dan pergelangan kaki. Pemeriksaan radiologi pada tulangnya menunjukkan dia memiliki penyakit yang disebabkan karena umur, termasuk diantaranya osteokondrosis dan sedikit spondilosis pada tulang belakang dan penurunan keadaan pada lutut dan persendian pergelangan kaki. Ilmuwan meyakini tato tersebut dibuat dengan tujuan perawatan terapeutik untuk sang manusia es. Ini karena pengelompokan tato cenderung berada di sekitar punggung bawah dan sendi, yang mana Oji menderita penyakit degenerasi atau gangguan sendi dan tulang belakang. Tato mungkin sebagai tanda untuk menentukan lokasi perawatan akupuntur yang dijalani. Namun, dalam temuan tato terbaru, para ilmuwan menemukan sekelompok tato di dada Oji, yang mana di dada tidak ada tanda-tanda penyakit. Kemungkinan yang terjadi, manusia es Oji menderita masalah kesehatan lain yang menyebabkan rasa sakit di daerah dada. Tetapi hal tersebut tidak dapat diidentifikasi sekarang. Studi awal mendeteksi sekitar 49-57 tato, yang akhirnya meningkat menjadi 59 tato. Perhitungan pun semakin bertambah seiring waktu, karena tato sulit untuk dilihat. Hal ini terkendala kulit mumi sudah lapuk dan kecoklatan. Tato itu kemungkinan besar diterapkan dengan cara menusuk lapisan atas kulit dan menggosoknya dengan arang yang ditandai kulit mumi gelap dan tinta tato hitam. Para ilmuwan menggunakan teknik pencitraan multispektral yang mendeteksi perbedaan warna pada kulit. Cara ini meningkatkan efek kontras pada tubuh Oji. Oji ditemukan dalam keadaan berpakaian dan perlengkapan yang utuh. Penelitian baru menyebutkan aktivitas Oji 48 jam sebelum kematiannya. Kira-kira 33 jam sebelum kematiannya, Oji mendaki gunung pada ketinggian 8.200 kaki atau 2.500 meter di atas permukaan laut. Dari sana, dia melakukan pendaratan di sepanjang lereng Bukit Alpen. Beristirahat sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Oji berhasil makan 3 kali selama periode 33 jam ini, termasuk makanan terakhir sekitar 2 jam sebelum dia tewas. Hipotesisnya adalah bahwa Oji terlibat dalam 3 konflik beberapa jam sebelum meninggal. Pertama, didasarkan pada bukti tidak langsung, yaitu tidak adanya busur dan anak panah untuk mencocokkan panahnya. Ada kemungkinan Oji diserang dan busur serta anak panahnya rusak, dicuri atau dibuang dengan tergesa-gesa. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pernyataan ini selain dari tidak adanya peralatan ini. Konflik kedua ditunjukkan oleh beberapa cedera pada tubuh mumi. Yang paling jelas adalah luka di tangan kanan. Posisi luka merupakan karakteristik untuk pertahanan diri. Peneliti berspekulasi bahwa Oji turun ke lembah untuk mengumpulkan peralatan yang sangat dibutuhkan, tetapi kedatangannya mendapat perlawanan. Karena terluka parah dan kemungkinan hidupnya dalam bahaya, Oji memutuskan untuk melarikan diri dengan mendaki gunung. Konflik terakhir yang menyebabkan kematian Oji. Dia ditembak dari belakang oleh seseorang pemanah. Kepala panah masih menempel di bahunya. Oji diketahui berusia 45 tahun saat terbunuh. Menurut kamu, kira-kira apa yang terjadi pada Oji si manusia es ini sehingga dia tewas dan akhirnya membeku, terawetkan secara alami hingga ditemukan? Menurut kamu, dia meninggal karena konflik yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu ada penggalan kisah lain dari cerita Oji si manusia es ini, kamu bisa share di kolom komentar. Bisa juga beri kritik dan saran kalian agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Serta share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.